Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, jumpa lagi dengan Nuris. Ya, pagi ini luar biasa. Kami ada tamu, kedatangan tamu dari mana Ustaz? Salatiga. Dari Salatiga. Kami tadi sempat berjamaah, sholat subuh berjamaah, dan alhamdulillah kami bisa niat kami ingin sedikit diskusi atau sedikit minta masukan dari tamu kita ini yang luar biasa, dan kita bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita ajukan. Ini menurut kami adalah sesuatu yang luar biasa, tamu kita yang harus wajib kita tanya nih Ustadz. Nah, mohon maaf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz. Sedikit pertanyaan boleh Ustaz ya? Boleh banget Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Boleh tahu nama Ustaz? Oh iya siap. Nama saya Abdullah Rifqi. Abdullah Rifqi itu dan saya dari Salatiga, Jawa Tengah. Dari Salatiga, luar biasa. Boleh cerita sedikit Ustaz? Boleh. Ustaz bisa sampai di Mushola Nurul Oh Islami. gitu ya. Bagaimana ceritanya bisa sampai sini gitu, luar biasa. Baik, cerita awalnya pasti takdir ya. Ya, insyaallah. Yang berikutnya saya itu beberapa hari yang lalu saudara saya, kakak ipar lebih tepatnya ya, itu berkunjung ke rumah saya. Kemudian beliau cerita di dekat rumah beliau itu ada musola yang sangat makmur, jamaahnya membludak. Alhamdulillah. Masya Allah 5 waktu sholat, bahkan subuh dan isyaknya katanya penuh begitu. Nah, saya penasaran tuh Pak, masa iya sih ada kayak gitu di kota begitu? Akhirnya saya kemudian penasaran, dan ketika beliau pulang saya ngikut. Lihat. Ya. Saya pernah dengar Ustaz, tadi yang disampaikan Ustaz kan ada saudara yang di sini ya. Iya, betul. Dan alhamdulillah kita berjodoh bertemu di Mushola Nurul Islami ini. Nah, saya ingin sedikit cerita. Saya dengar Ustaz pernah ke Jepang. Aduh, iya Pak, benar. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, dalam rangka apa dan iya. apa pengalaman-pengalaman dari Jepang Ustaz? Ya. Jadi di bulan Maret tahun lalu Pak, itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Saya itu mendapatkan undangan untuk menjadi imam di Jepang. Luar biasa. Begitu. Jadi di salah satu kota di Jepang namanya kota Toyota. Itu ada salah satu pengusaha, beliau membuka Islamic Center begitu. Jadi di situ banyak tenaga kerja orang Indonesia. Jepang itu. Kemudian mereka merasa kesulitan buat sholat Jumat, buat ke masjid, kemudian buat nyari-nyari kajian keislaman. Itu mereka kesulitan cari tempat begitu. Akhirnya keresahan ini dirasakan oleh salah seorang pengusaha. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau kemudian mendirikan Islamic Center Di Jepang. Nah, di Islamic Center itu baru dibuka, belum ada imamnya. Ketika dibuka, itu kemudian beliau masih kesulitan nih siapa yang ngisi begitu. Pas apalagi momennya waktu itu bulan Ramadan. Jadi momen yang memang jamaah itu datang banyak. Kemudian butuh imam, butuh khotib begitu ya, butuh yang bisa ngasih tausiah. Nah, kemudian beliau mencari tenaga imam ya dan khotib dari Indonesia. Dan waktu itu saya berangkat 5 orang, ya, dia termasuk saya. Meskipun ketika di sana dibencar Pak, ada yang di Toyota City, ada yang di Nisio begitu. Namun itu saya di sana waktu itu 3 bulan. 3 bulan. Berlima tadi. Berlima, tapi yang 2 nggak bisa masuk Jepang Pak. Ada regulasi yang Tidak terpenuhi ya. Bagaimana akhirnya dia cuman mendarat saja di bandara, pulang lagi. Akhirnya yang masuk tinggal 3 orang. Oh iya, terima kasih. Artinya pada saat itu pas kebetulan lagi momen Ramadan ya. Iya, Ramadan. Jadi saya hari pertama menginjakkan kaki di Jepang itu pas malam tarawih. Dan memang kebetulan biasanya untuk Ramadan kan dimanapun antusias orang Betul. untuk beribadah Ustaz. Iya. Referensinya bagaimana Ustaz, bisa ada referensi langsung undangan ke Jepang atau ada kenalan? Jadi atau pengusaha ini punya kenalan. Oh gitu. Pengusaha ini punya kenalan di orang yang dulunya pernah ke Jepang juga. Dalam rangka yang sama begitu. Akhirnya beliau minta dicarikan, ini saya butuh nih orang gini dengan kriteria seperti ini, saya butuhnya yang seperti ini kriterianya. Akhirnya
masuklah nama saya di list tersebut dari teman saya tadi. Jadi orang yang dikenal oleh pengusaha tadi. Iya, luar biasa. Qadarullah Ustaz ya. Masya Allah, alhamdulillah. Begini Ustaz, kami memang jadi kebiasaan ketika ada tamu kita sedikit ingin berkenalan, Iya. ingin berkenalan, tanya-tanya. Boleh. Nah, setelah itu kita akan minta biasanya tamu menceritakan apakah mungkin pernah punya pengalaman di masjid percontohan di sini, atau mungkin tadi Ustaz salah satunya sudah mencontohkan di Iya, Jepang di ya. Jepang. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi Ustaz nih. Bagaimana pendapat Ustaz atau menurut Ustaz itu sendiri terkait dengan musola kami ini? Iya. Ya, kami memang ada sedikit usaha untuk mengumpulkan jamaah sebanyak-banyaknya Iya, dengan iya. cara kami mengundang bahkan dengan dari anak-anak sampai dengan yang sudah Iya. malu lah, boleh dibilang begitu. Iya, Nah, menurut iya. Ustaz bagaimana? Baik. Apakah ada saran-saran atau bagaimana nih kita? Sepertinya kalau saran, aduh, saya jangan ya, karena tentu pengalaman DKM di sini, Masukkan. ya DKM di sini tentu lebih luar biasa. Saya hanya ingin ngasih kesan saja ya, bahwa saya beberapa kali datang ke masjid-masjid yang jamaahnya luar biasa membludak, bahkan bisa juga dibilang percontohan begitu. Oh, iya. Di Jawa Tengah itu ada yang sangat terkenal ya, meskipun di Jogja ya, iya. itu di Masjid Joko Karian. Joko Karian, Joko Jogja, Karian itu sangat terkenal, masjid yang menjadi percontohan Iya. nasional begitu. Bahkan murid saya pernah menjadi imam tetap di situ. Yang meskipun akhirnya kemudian sekarang sudah menjadi direktur sebuah pondok pesantren, resign dari situ. Iya. Itu di sana luar biasa makmurnya, dan selain juga makmur sholatnya, mereka itu juga kemudian bagaimana bisa memakmurkan orang-orang sekitarnya begitu. Maksudnya ya jamaahnya. Jadi mereka bukan hanya kemudian memberikan manfaat ketika di masjid saja. Begitu. Makanya kita kenal pengelolaan uang infak mereka luar biasa begitu ya. Nah, saya pikir masjid ini gak kalah ya sama Joko Karian ya. Musola Ustaz. Mohon maaf nih, musola nih. Musola. Ini musola loh ya sampai kayak gini. Ya, betul. Dan itu di Jogja. Ada satu juga masjid di Al-Falah Sragen yang juga sangat terkenal ya. Itu juga luar biasa. Saya pikir ini sekelas musola bisa seperti ini tuh luar biasa lah. Di Malang saya juga pernah di salah satu nama masjidnya Masjid Manarul Islam sama Masjid An-Nur di kota Malang di Jakarta. Kalau Manarul Islam itu di Tahu Jajar. Itu Pak, Masya Allah jamaah masjidnya hariannya bisa ribuan, 1.500 itu bisa. Itu pada harian. Ya, hariannya itu ya? Iya. 5 waktunya Ustaz? Iya, Luar biasa. waktunya di masjid itu besar sekali, Masya Allah. Dan saya pikir di sini nggak kalah sama saya, Pak. Di sini nggak kalah. Luar biasa lihat antusiasmenya. Kalau di masjid-masjid itu rata-rata bapak-bapak ke atas, dari aki-aki. Kalau di sini aki-aki juga ada. Kalau di sini, Masya Allah, saya tadi lihat keluar anak-anak, subhanallah, tertib luar biasa. Nggak ada yang rame, gaduh, nggak ada. Ini istimewa, Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Jadi memang begini Ustaz, kita memang beberapa kali berkunjung ya untuk ke Joko Karian, Iya. ke Al-Falah Sragen, juga ke Real Masjid waktu itu pernah. Jadi memang di situ kita mendapat motivasi bagaimana kita ikut seperti mereka gitu. Pengen seperti mereka ya. Tadi Ustaz sudah bisa melihat, dan dari beberapa diskusi kita, saya jadi curiga nih Ustaz. Gimana Jadi ada kecurigaan. Jangan Ustaz ini ada mungkin owner atau mungkin pengasuh pondok pesantren atau gimana Ustaz ya? Bukan, kalau owner mah enggak ya Pak. Saya itu menjadi staf pengajar, pengasuh, pengajar. ya, Oh, staf luar pengajar di salah satu pondok di Salatiga, namanya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran As-Surkati. Boleh dicatat nih. Ada juga akun Instagramnya, YouTube-nya juga ada. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran As-Surkati. Jadi di pondok kami itu kompetensi lulusannya semuanya 30 juz. Bahkan yang mempunyai syarat kita juga akan bisa memberikan dia sanad Al-Quran. Itu di mana sih tadi? Di Salatiga. Salatiga ya. Iya, dan kami jurusannya IPA, Pak. Jadi kita pengen membentuk pribadi yang hafid, namun juga saintis begitu. Oh iya, luar Jadi nggak hanya di agamanya saja, untuk sisi umumnya kita juga dapat. biasa. Dan saya di sana sebagai kepala bagian tahfidnya. Jadi saya kabak tahfidnya. Kalau di pondok istilahnya memang mas'ul tahfid ya. Mas'ul tahfid gitu. Untuk saat ini berapa santrinya Kak? Santrinya sebenarnya terbilang sedikit sih, Pak. Tapi sedikit itu bisa bikin kita fokus ya. Kalau banyak nggak gitu. Betul, ya. Jadi kita sekitar 132 santri. Oh, udah berdiri berapa lama, Ustaz? Berdiri itu kita tahu dari tahun 2006. 2006. Cuman untuk yang aliyah kan kita ada beberapa unit ya. Untuk yang aliyah baru berdiri tahun 2009.
Oh, luar 2009. biasa. Nah, alumni-alumni kita sudah menyebar bahkan ke seluruh penjuru dunia, Pak. Luar Di biasa. Turki ada, kemudian di Jepang kemarin ya, kemudian di Madinah itu banyak alumni kita yang di sana. Kemudian di Mesir juga banyak, bahkan salah satunya bisa sekarang menjadi sekretaris Muhammadiyah di Mesir. Itu alumni kita biasa, tahun 2017. Di Yaman, di Sudan tapi pulang semua ya karena kemarin konflik. Kemudian di Turki juga ada, di Malaysia, di Cina ada. Di Indonesia tentu Pak, di Universitas Indonesia ada, di IPB, ITB, ITS semuanya, Undip, UGM semua ada. Kira-kira. Dan mereka hafid Quran semua. Masya Allah. Jadi mereka punya Biasa. privilege hafid ya di kampus mereka. Dari berbagai jurusan, dari kedokteran sampai yang bahkan sampai perkapalan sampai macam-macam, Pak. Meskipun mereka backgroundnya hafid, tapi kemudian mereka juga bergerak di bidang mereka masing-masing. Ya. Ya, terima kasih Ustaz, luar biasa. Ini Sama-sama. salah satu motivasi juga untuk kami ya Ustaz ya. Barangkali mungkin bisa nanti silaturahim ya. Ustaz. Baik, insya Allah. Semoga tidak terputus. Alhamdulillah, terima kasih. Meskipun nggak harus minjem 100. Silaturahmi. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama Pak. Ya, baik, terima kasih. Tadi sedikit bincang-bincang kita dengan Ustadz Rifki ya. Iya. Dari ini salah satu pengasuh. Ternyata kecurigaan kami ya, terbukti bahwa beliau adalah pengasuh salah satu pondok pesantren di Salatiga. Tahfiz Quran. Iya. Di Tahfiz Quran As-Surkati namanya. Asurgati ya. Di Majalah Di Salatiga. Salatiga ya. Artinya kejurukan kita tidaklah kosong. Artinya setelah kita diskusi dengan Ustaz ternyata luar biasa. Apa yang kita beberapa pertanyaan kita sudah terjawab, dan mudah-mudahan pagi ini yang perkenalan kita bisa menjadi silaturahim yang luar biasa. Tad. Insya Allah. Semoga tidak Mudah-mudahan berhenti di sini Pak ya. betul ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua, untuk seluruh jamaah, bagaimana kita untuk lebih luas lagi syiar Islam di sini. Dan saya rasa pagi yang luar biasa ini harus ada sedikit kenang-kenangan ya Ustaz ya. Nah ya, ini kita sudah membuat kenang-kenangan, kita sudah sedikit diskusi dengan Ustaz, dan mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh semua itu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, dari kami tentunya berpesan untuk seluruh jamaah supaya selalu mencontoh hal-hal yang baik, menjadi motivasi untuk kita sendiri, untuk kita semuanya dan jamaah seluruhnya. Dan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Terima kasih Pak. ربي أوزعني